Selamat siang, Gatrikes Indonesia. Salam jumpa kembali dalam acara podcast webinar Waktu Indonesia Bincang Indonesia bersama saya Astrid Darmawan. Pada hari ini saya ditemani oleh adik kelas saya ya, biasanya kakak-kakak kelas nih Pak, ya, yaitu Bapak Insinyur Hairul MS, Master Engineer dan PhD Science dan Teknologi. Selamat siang Pak Hairul. Selamat Saya panggilnya siang. apa nih Pak? Panggil Hairul aja lah. Mas aja ya? Ya boleh. Oke, Ya. Pak Hairul, seperti biasa ya di sesi yang sama kita ingin mengenal lebih dekat ya pribadi dari tokoh-tokoh kita. Pak, saya dari kenapa Pak Hairul ya akhirnya tertarik untuk masuk ke elektro ya, terus juga dan nanti bidang-bidang yang diminati. Silakan Pak Hairul. Iya, terima kasih. Saya manggilnya kakak berarti ini, Kak Astrid. Jadi terima kasih ini sebelumnya ya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih buat Kak Gatrik. Saya suka nonton podcastnya Bang Wing dan teman-teman semua nih, Kak Astrid. Terima kasih. Iya. Jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa saya milih elektro gitu ya. Jadi pada saat saya lahir dan besar di Lampung Tengah. Tapi kalau dari suku itu suku Sunda, saya orang tua jadi dari Sukabumi pindah ke apa namanya ya hijrah ke sana gitu ya, transmigran lah istilahnya. Itu pada tahun sekitar 1977-an lah gitu ya ke Lampung. Kemudian saya lahirkan tahun 84. Nah pada saat saya kecil lah, anak keberapa? Atau anak ketiga dari 5 bersaudara. Nah jadi waktu itu kami kebetulan bapak ini seorang teknisi ya, teknisi yang belajar otodidak. Beliau sebenarnya almarhum ini bukan punya background pendidikan teknik gitu ya, tapi pendidikan yang SMA saja biasa. Ngotak-ngatik ya, biasanya kan suka gitu ngotak-ngatik. Ya, sebentar ya, saya agak gitu. sebentar, agak. Ngajar, soalnya tadi baru selesai ngajar Ya. Seret. Oke, nanti diedit aja. Jadi orang tua ini pindah ke Lampung dan kemudian saya lahir tahun 84. Nah pada saat itu saya belajar dari orang tua yang kebetulan beliau ini bisa secara otodidak memperbaiki barang-barang elektronika yang rusak. Pada saat itu saya melihat bahwa bakat saya itu misalnya pegang solder. Kalau solder itu kan bukan solder yang pakai listrik, karena pada zaman itu di kampung kami itu belum ada listrik tuh. Jadi waktu itu pakai semprong, terus kemudian ada model kayak besi seperti itu masuk ke dalam semprongnya dan sebagainya. Nah, ibu saya almarhum pernah bercerita waktu kecil itu, katanya saya tuh suka menirukan ayah saya waktu sekitar 2 tahun itu, menirukan bagaimana mensolder yang baik gitu. Seperti itu. Jadi awalnya di situ. Yang kedua, saya jadi tertarik karena almarhum ayah saya itu bisa membantu banyak orang, karena waktu itu televisi, radio itu barang-barang yang mewah, yang kalau rusak itu ya harus diperbaiki. Jadi dia bisa nolong banyak orang. Dan yang ketiga sebenarnya latar belakang mengapa tertarik adalah kondisi di mana pada saat itu terjadi ketimpangan. Listrik belum ada di kampung kami di dalam itu, sementara di tempat yang lain sudah ada gitu. Nah, rasanya kemudian timbul bagaimana ingin menjadi seorang insinyur gitu ya. Pokoknya harus ada listrik gitu. Iya gitu. Waktu itu sempat rasa ngiri ya, gitu. sebenarnya agak ngiri ke kampung sebelah gitu ya. Iya. Udah listrik kita enggak, ya udah kita bikin sendiri deh. Jadi kayak gitu. Akhirnya saya melihat bahwa wah kayaknya teknik elektro ini jadi satu bidang ilmu yang menarik untuk dipelajari. Jadi awalnya dari situ pada saat kecil, kemudian juga dilatar belakangi oleh suatu kondisi ya. Begitu ya, Kak. Jadi pengen ya udah deh kalau belum nyampe-nyampe kita bikin sendiri aja gitu maksudnya. Iya betul Kak. Iya. Oke. Nah sekarang akhirnya kenapa ke Jakarta gitu kan? Maksudnya terus pengalaman selama kuliah kan biasa nih ya kan kita tahu ya Gatrikes kan kuliah kalau di elektro tuh kan banyak laki ya, jarang perempuan gitu. Pasti biasanya banyak pengalaman lucu nih waktu kuliah. Iya. Jadi waktu itu kami mendapatkan alhamdulillah jalur langsung itu ya, namanya PPKB, ya? PMDK dulu. Terus pada saat kami namanya PPKB, Program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar, yang tanpa tes itu karena prestasi di tingkat SMA ya waktu itu rapot
nilai-nilainya bagus gitu, kemudian diterima oleh UI secara langsung. Ya waktu itu 2002 ya, memang nggak dulu-dulu banget, kurang lebih 22 tahun yang lalu, sebenarnya sudah lama juga ya. Dan barang nggak ada teman sekampung mungkin ikut? Jadi dari satu SMA tuh ada dua, saya di teknik elektro, kemudian ada sahabat saya Amirani Zaibun itu di kedokteran gigi. Jadi cuma dua dari Lampung itu yang kuliah bersama-sama. Ya terus ya menjalani hari-hari sebagai mahasiswa. Banyak pengalamannya deh di waktu kuliah di elektro, memang sangat seru sih. Seru kan? Ya, seru sekali. Ini geng apa nih, main catur kan, ada yang main gaple kan, suka gitu. Iya. Kalau saya Pak Heru dulu hobinya main apa tuh? Kalau nunggu waktu kuliah kan biasanya dipakai. Nah ini mungkin saya agak sedikit lain. Jadi waktu itu apa ya, kita kuliah itu kebetulan saya harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Jadi hampir tidak ada waktu untuk bermain-main sebenarnya. Maksudnya bermain-main itu ya meluangkan waktu untuk ya dengan teman-teman, biasanya main bridge gitu ya. Kan, main bridge. Jadi saya malah nggak ada waktu untuk itu tuh. Jadi akhirnya yang saya lakukan biasanya bekerja. Saya biasanya mencari ya untuk tambahan hidup, untuk biaya hidup. Biasanya dari ngajar, dari ngajar SMA, bimbel. Bimbingan belajar. Iya. Dan juga kalau di organisasi ya, saya aktif di IME waktu itu, Ikatan Mahasiswa Elektro. Terakhir saya sebagai ketua, sama seperti ketua kita nih Bang Wing, itu sebagai ketua IME dulu di tahun 2004 ya, 2004-2005. Itu aja sih kegiatan selama ini. Oke, sekarang selanjutnya ya kegiatan Pak Khairul ini saya lihat konsentrasi ya. Konsentrasi. Oh ya, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu. Karena master dan juga PhD-nya itu di Seoul ya. Di Korea ya. Di Korea ya. Nah, itu gimana tuh prosesnya? Kok milihnya di Korea? Karena kan kalau senior-seniornya yang kita tahu itu kan di Prancis, kan? Atau di Amerika. Betul. Pak Khairul kan di Korea ya. Saya jadi S2 di Korea Selatan. Memang waktu itu tren ke Korea itu belum sebanyak sekarang ya. Kalau dulu masih sedikit saja. Tapi saya melihat begini, kalau Korea Selatan itu sebenarnya punya historis yang sama dengan Indonesia. Jadi dia kan merdekanya cuma 2 hari. 2 hari bedanya kan? Dengan Indonesia. Dan bagaimana mereka bisa bangkit dan kemudian menjadi sekarang negara maju, salah satu negara OECD juga. Jadi waktu itu saya tertarik, waktu S2 itu tahun 2006 itu tertarik dengan pengembangan energi nuklir. Jadi S2 saya sebenarnya di Energy System Engineering, fokusnya adalah nuklir reaktor safety. Jadi keselamatan ketenaga nukliran gitu ya. Waktu saya sangat tertarik karena Korea Selatan yang tadinya dia project PLTN-nya itu turnkey contract. Turnkey contract itu jadi perusahaan lain membangun terus kemudian dikasih kuncinya saja. Hingga saat ini mereka bisa membuat PLTN sendiri dan bahkan menjual, mengekspor ke negara-negara lain. Nah itu yang ingin saya pelajari bagaimana saat itu. Khususnya bagaimana membuat reaktor nuklir ini lebih safety ya. Waktu itu S2-nya ke arah sana. Itu susah nggak Pak proses beasiswa? Ya, proses masuknya alhamdulillah saya saat itu langsung daftar dan langsung langsung diterima gitu ya, alhamdulillah. Menurut saya karena waktu itu mungkin saya cukup kuat posisinya karena mungkin menjadi calon dosen di UI gitu ya, sehingga bisa diterima oleh mereka. Di samping ya sebenarnya kalau orang sering melihat kalau mau S2 harus IP-nya 3 misalnya. Nah, saya mau mengatakan bahwa IP saya nggak nyampe 3, tapi saya bisa S2 juga gitu. Jadi jangan berputus asa nih kalau teman-teman yang misalnya IPK-nya lebih cuman kan memang UI itu agak begitu. Ini dari pengalaman saya sebagai untuk di engineering ya, misalnya di fakultas ini kalau mau 3 itu kok susah banget. Gitu ya? Kita dengar kalau dari sosial, IP-nya 3, kita itu mau ke 3 aja. Aduh, mumet banget itu. Dulu ya. Cuman dari dulu itu. Jadi waktu itu IP saya di bawah 3 dan alhamdulillah ya ini qadarullah, artinya diterima waktu itu tahun 2008 sampai dengan 2009, 2007, 2008, 2009 saya kuliah di sana. Kemudian bergabung dengan kampus di Alma Mater. Pembimbing saya Pak Agus R. Utomo. Beliau yang mengajak saya untuk jadi dosen tuh.
Jadi beliau yang pembimbing lah ya. Ya, pembimbing S1 dan juga mengajak saya akhirnya menjadi juga dosen. menyiapkan Pak Hairil kan jadi dosen ya. Jadi dosen di sini 2009 saya gabung. Jadi sudah 15 tahun. Kemudian selama 2 tahun ngajar dulu, kemudian kan kita harus sekolah lagi, sehingga 2011 saya melanjutkan lagi S3 ke Korea Selatan lagi, tapi kampusnya beda. Sekarang di Korea Institute of Science and Technology. Ini adalah riset institute milik pemerintah Korea Selatan yang memfokuskan kepada teknologi. Jadi think tank pemerintah Korea Selatan untuk bidang teknologi, kurang lebih. Beasiswa lagi Mas. Ya, alhamdulillah dapat beasiswa dua-duanya, Kak. Jadi salah satu keuntungan jadi dosen itu kemungkinan salah satunya ya. Memang ada prioritas ya untuk dosen-dosen yang ya mungkin karena karirnya akademik untuk riset, penelitian. Bisa nggak diceritain pengalaman apa perbedaan pengalaman antara kuliah di Indonesia dengan di Korea? Oke, kalau dari sisi proses belajar mengajar sama ya, cuman di sana kan memang dilengkapi oleh peralatan-peralatan laboratorium yang cukup mumpuni ya, yang cukup canggih lah. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah bahwa mereka itu, terutama khususnya waktu S3 itu lebih dekat dengan industri, Kak. Jadi misalnya permasalahan-permasalahan industri yang ada itu dibawa ke kampus, dan yang mengerjakan itu adalah para mahasiswa S2, S3, dan kemudian industri itu permasalahan menjadi terselesaikan. Mahasiswanya bisa lulus, industri itu tersolvekan. Jadi kalaupun ada misalnya paten atau hak cipta itu bisa bersama-sama. Jadi maksudnya belajar tapi applied ya terhadap industrinya itu. Betul. Jadi istilahnya kalau kita lulus tuh sebenarnya bisa dibilang siap pakai ya. Betul ya, kan. Karena udah maksudnya melakukan project-project yang memang applied, yang memang tadi maksudnya dibutuhkan pada saat itu ya. Jadi betul, kayak mahasiswa siap pakai gitu. Ya, jadi nggak teori-teori, kita suruh praktikum mesin-mesin, tapi kita nggak tahu ini mau jadi apa ini. Ya, betul kan. Ya saya juga agak bingung sih. Ini mau jadi apa sih suruh praktikum? Iya. Ya lebih applied, betul. Ya, lebih applied ya. Okay. Terus saya lihat juga nih di CV-nya Bapak juga pernah jadi rektor. Itu gimana tuh? Oh iya. Direktor di Universitas di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ya? Iya, Nusa Tenggara Barat. Jadi ya pada saat 2020, 1 bulan sebelum COVID, waktu itu saya bukan mendapatkan tawaran, tapi diminta oleh Yayasan Diamas untuk menjadi rektor di sana. Jadi kalau swasta itu kan dikelolanya oleh yayasan. Ya, nah yayasan ini yang meminta kepada rektor UI, kemudian rektor UI menyetujui gitu ya sebagai pimpinan, dan kemudian ya ke sana gitu ya. Dan alhamdulillah selama 4 tahun itu kami bergerak pada saat COVID itu ya. Memang agak sulit juga karena pengelolaan kampus swasta dengan negeri ini cukup berbeda ya, karena swasta ini memang harus kreatif bagaimana satu mencari sumber pendanaan, tetapi di sisi lain nggak mungkin membebani kepada para mahasiswa kan untuk misalkan biaya kuliah yang mahal, nanti dia nggak akan kompetitif karena bisa bersaing. Apalagi di daerah agak timur. Jadi gimana tuh buat itu mengelolanya gitu? Ya, saya cukup struggle ya dalam mengelola kampus ini, tetapi memang satu menurut saya dukungan yayasan yang sangat baik. Yang kedua itu adalah sumber daya manusia yang bisa diajak bekerja sama untuk membangun bersama-sama. Jadi anak-anak muda, kampus itu adalah kampus yang cukup muda, dilahirkan tahun 2013. Jadi usianya masih pada saat saya itu masih 6 tahun ya. Waktu itu saya 2020, 6 tahun 7 tahun. Kemudian didominasi oleh orang-orang muda yang punya semangat tinggi untuk mengembangkan daerah. Jadi saya cukup mudah juga untuk menggerakkan dan menyampaikan visi-visi yang ingin dicapai berdasarkan pengalaman-pengalaman saya selama ini gitu. Ketika berinteraksi di UI, di Korea. Saya di Korea 7 tahun, jadi saya menyerap bagaimana apa yang harus dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi sebenarnya yang ideal gitu. Nah, ini yang coba kami bawa ke Sumbawa. Nah, alhamdulillah banyak pencapaian dari Universitas Teknologi Sumbawa. Ya, ceritain dong beberapa mungkin proyek atau riset yang dikerjakan. Yang di Sumbawa dulu, yang di Nusa Tenggara dulu, Pak. Nanti kita bicara yang kalau di Jakarta. Maksudnya saya mau tidak terbayang ya, maksudnya dengan kondisi seperti itu ya akhirnya kan ya Bapak lebih tahu ya, karena saya belum pernah juga kesana. Belum pernah ya, Pak. Jadi ya itu tadi maksudnya bagaimana itu struggle-nya akhirnya untuk menggerakkan mahasiswa yang akhirnya
pendidikan itu yang nanti akhirnya apply gitu kan untuk membangun ya sekitarnya gitu. Jadi supaya nggak, kalau udah selesai nggak mau kerja di Jakarta, kan kebanyakan jadi begitu ya, bisa kerjanya di Jakarta gitu kan. Jadi sebenarnya panjang nih kalau diceritakan jadi beberapa episode sebenarnya ya, karena 4 tahun di sana. Cuman saya mau meringkas saja mungkin ya. Jadi apa yang kami lakukan itu adalah kami punya prinsip universitas itu harus bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Itu yang kami sebut dengan membumi. Dan juga sebagai bagian daripada masyarakat global, kita ini kan borderless sekarang ini. Kita bisa WA-an dengan orang Amerika dalam waktu yang real time sekarang, dan mereka bisa menjawab. Jadi negara itu tanpa batas. Maka universitas juga harus memberikan kontribusi secara dunia. Jadi saya punya prinsip UTS itu harus membumi dan mendunia. Waktu itu ya, membumi dan mendunia ini dijawantahkan oleh berbagai macam program, terutama yang paling mendasar terkait dengan membumi ini adalah kami menggerakkan seluruh potensi yang ada di kampus itu untuk memberikan sumbangsi nyata buat masyarakat. Salah satunya Mbak, kalau Mbak pernah dengar KKN ya dulu, kuliah kerja nyata. Nah waktu itu kan cuma sebulan 2 bulan. Dengan program Merdeka Belajar, kampus mereka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek, Teknologi, itu kami menurunkan hampir seluruh mahasiswa, bahkan bukan hampir, seluruh mahasiswa untuk membantu misalnya satu program di desa, Pak. Itu selama 1 semester. Jadi setiap desa itu Sumbawa punya 159 desa. Itu kami setiap satu desa, anak-anak itu diturunkan di sana. Tapi nggak hanya nurunin asal-asalan. Kita punya programnya, misalnya desa budaya, desa rapi administrasi, desa digital, dan lain-lain. Jadi kita membantu pemerintah desa. Itulah UTS itu membumi. Sampai dengan 4 tahun kami memimpin di sana, hampir seluruh desa itu sudah diturun oleh anak-anak UTS. 100 berapa tadi? 159 desa. Jadi lebih dari 100. Nah, memang ada beberapa desa yang belum terjamah, tetapi hanya sebagian kecil saja. Itu adalah membumi, bahwa keilmuan yang mereka pelajari di kampus juga bisa diterapkan di desa. Di satu sisi, mereka juga belajar dari desa itu pengalaman-pengalaman yang tidak dipelajari di dalam kampus. Misalnya bagaimana mereka ngajar, coba, anak metalurgi, ngajarin anak SD untuk misalnya matematika atau apapun lah, atau ngajar. Itu kan kemampuan mengajar, itu kemampuan soft skill yang nggak mungkin diajarin di sekolah kan. Anak metal loh, metal kalau dia suruh ngajar tentang metalurgi, alloy, material dan sebagainya mungkin jago gitu ya. Tapi mengajar anak SD misalnya tentang pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran apa, itu satu skill baru yang akan dia dapatkan. Itu salah satu. Apalagi kita mengajar kepada anak-anak kan, dia punya psikologi yang berbeda, kondisi yang berbeda. Kalau sesama kita sih lebih mudah ya. Betul Kak. Nah itu membuminya. Nah saya punya satu program lagi mendunia, dan ini mungkin belum banyak dilakukan pada saat itu oleh universitas-universitas. Jadi kami punya mimpi saat itu, kampus UTS itu harus bisa mendunianya dalam bentuk apa? Kami ingin mendatangkan mahasiswa-mahasiswa asing. UTS itu singkatan dari Universitas Teknologi Sumbawa. Ya. Jadi waktu itu kami membuat satu program namanya Global Ambassador Scholarship, UTS GAS. Jadi kami mengundang berbagai, kami menulis surat sebenarnya ke seluruh duta besar Indonesia yang ada di dunia. Itu kan lebih dari 80-an ya. Saya list itu ada 80-an lebih. Kami kirim email karena pada saat itu COVID. Tidak bisa menulis, tidak bisa ya apapun ya, hanya email saja, dan menawarkan bahwa kami membuat suatu program beasiswa untuk mahasiswa asing di UTS. Kami sangat surprise pada saat itu di bulan April Mei 2020. Kami mendapatkan jumlah mahasiswa yang mendaftar ke UTS itu ada ribuan dari luar negeri, dari 82 negara ke UTS untuk melamar menjadi mahasiswa UTS saat itu. Dari sekitar lebih dari 2.000 sampai 4.000 karena tidak semuanya diperiksa. Email itu sangat penuh sekali. Karena kami pakai hanya menggunakan email untuk seleksinya. Itu kami seleksi dan kemudian didapatkanlah puluhan. Nah, puluhan atau yang sekitar 20 atau 21 ya saya lupa tepatnya. Itu kemudian diterima menjadi mahasiswa UTS. Dan kemudian setelah COVID agak reda, visa kemudian bisa masuk,
mereka di UTS tuh di Sumbawa di Indonesia Timur, bukan di Jakarta ini, itu pada datang Pak. Datang Tapi semua. di awalnya jadi kuliahnya masih online ya? Awalnya online dulu, okay. ya awalnya online dulu. Terus kemudian kami datangkan. Ada yang dari Argentina, Zimbabwe, dari Belarusia, dari Ukraina nggak ada, Belarusia ya tetangga ya. Terus kemudian dari Mali, Sierra Leone, Sudan, dan Pakistan itu pada datang Pak di Sumbawa loh, daerah yang sangat ya mungkin orang belum tahu. Kak Astrid tahu nggak Sumbawa sebelah mana? Mungkin Kak Astrid tahu nggak? Lombok terakhir. Oh Lombok terakhir. Jadi Lombok, kemudian sebelahnya itu Sumbawa. Ya, itu Kak. Jadi itu mendunianya. Itu dari mahasiswa luar itu melihat kayak ya itu Sumbawa gitu kan maksudnya. Ya. Bagaimana? Maksudnya mereka senang dengan alamnya gitu ya. Jadi kenapa? Apa sih gunanya mahasiswa asing itu? Bukan soal keren-kerenan, bukan. Tapi kami melihatnya bahwa ini bagian daripada soft diplomacy. Diplomasi yang nggak keras, diplomasi yang lembut. Karena dengan sendirinya Kak, mereka itu ketika misalnya selesai, itu mereka dengan sendirinya akan menceritakan tentang keramahan Indonesia, budaya Sumbawa yang luar biasa kaya, terus kemudian makanannya dan lain sebagainya, tempat tinggalnya. Dan mereka merasakan itu. Mereka tinggal di tempat yang nggak kayak kita di Jakarta ya, tapi mereka di pelosok-pelosok, di pinggir sawah gitu. Ikut barapan kerbau. Barapan kerbau itu kayak kerbau dinaik dua gitu. Kos di rumah penduduk atau ada asrama dari Mas? Kebetulan kami sediakan. Jadi kami kampus punya pondokan untuk mahasiswa-mahasiswa asing itu gitu ya. Dan kami sediakan itu, kami berikan beasiswa Kak. Tiket dari sana ke Indonesia, kemudian pada saat pulang kita berikan juga, kemudian tempat tinggalnya kami berikan juga, living allowance full. Maksudnya hanya 1 tahun apa? Full sampai mereka selesai. Jadi pada saat saya masuk 2020 kan kalau S1 4 tahun ya Kak ya. Nah, pada saat saya kemarin terakhir di bulan Februari 2004 terakhir saya mewisuda mereka juga wisuda. Jadi hampir kurang lebih ya mereka ada yang 4 tahun, ada yang 3,5 tahun. Jadi udah pada istilahnya satu batch-nya ya. Satu batch ya sama Bapak nih. Iya, bareng ya. Iya. Gitu. Jadi seru juga ya, maksudnya juga kita akhirnya sebenarnya mempromosikan Indonesia atau menyuarakan Indonesia sebenarnya dengan program-program betul. Soft diplomacy ya. Terus satu lagi Pak, tadi waktu mahasiswa Bapak itu datang kan untuk itulah KKN ya, kerja nyata di penduduk itu di desa-desa. Nah, desa-desa itu juga melihat bagaimana tanggapan dari orang-orang di desa. Apakah itu menyemangati mereka akhirnya untuk ayo sekolah deh gitu ya, kita bisa maksudnya ayo sekolah gitu kan, akhirnya menyemangati anak-anaknya untuk sekolah mencapai pendidikan tinggi gitu. Gimana tuh Mas? Jadi program-program yang di desa itu kebetulan saya sering diundang oleh masyarakat juga untuk menarik. Jadi ada penarikan biasanya. Nah pada saat penarikan itu memperlihatkan saya tuh begitu. Penarikan apa ini? Penarikan ini jadi setelah selesai acara, misalkan setelah 1 semester itu selalu ada acara penarikan mahasiswa KKN atau perusahaan program Merdeka. Itu selalu saya menyaksikan bagaimana kecintaan masyarakat terhadap mereka. Artinya bonding antara mahasiswa dengan para warga di sana, bahkan dengan anak-anak tuh sering menangis gitu ya, kadang kalau pas pulang pada saat pulang selesai acara. Artinya bahwa memang mereka sangat dibutuhkan dan sangat dirindukan lah oleh masyarakat, karena kehadiran mereka itu betul-betul membawa banyak perubahan di desa tersebut gitu ya. Untuk ngajarin anak-anaknya mengaji lah pada saat malam gitu ya. Ada membantu Pak RT, Pak RW dan kepala desa untuk merapikan misalnya digitalisasi desa gitu, membuat website dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya kegiatan gotong royong dengan desa seperti itu Pak. Ini lagi tadi kita bicara energi ya, kan di sana mungkin susah ya energinya atau mungkin nggak cukup. Nah diajarin nggak kira-kira bikin ini supaya misalnya kalau untuk ya itu tadi penerangan lah. Iya banyak Kak Astrid. Jadi sesuai dengan bidang mereka sendiri. Misalnya teknik elektro dengan mereka ada yang mencoba untuk membuat misalnya
alat untuk mengusir burung hama. Jadi di sana tuh tempat ini Kak, tempat sawah, padi dan sebagainya. Sehingga pernah ada mahasiswa yang membuat alat pengusir burung tapi dengan suara gitu ya. Sehingga tidak membuat burung itu menjadi terganggu ya atau mati gitu ya. Tetapi dia bisa berpindah ke tempat yang lainnya. Itu misalnya untuk teman-teman dari elektro. Untuk yang lainnya, untuk pertanian misalnya untuk bahan dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian, mereka membuat misalnya pupuk gitu ya. Ada juga yang membuat pakan untuk ternak gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang mereka lakukan untuk masyarakat di sana. Jadi enak ya prakteknya langsung langsung apply ya, langsung bisa dirasakan manfaatnya sama penduduk ya. Betul, jadi bukan betul, kita di kampus bikin praktikum, cuman kalau ini kan bisa langsung dimanfaatkan ya. Ya, salah satunya seperti itu Kak. Ya, jadi ada timbal balik ya waktu kita melakukan itu, akhirnya kita juga belajar dari lingkungan kan, feedbacknya ini apa nih gitu. Mungkin tanahnya berbeda kan, dengan kadang-kadang kita punya teori ternyata tanahnya beda kan. Ya, betul. Oke, sekarang kita ini ya melanjutkan ya Pak Hairul kepada program pemerintah ya, kan tentang NZE yaitu ya, Net Zero Emission. Nah, di UI ya kan Bapak itu saya lihat tuh banyak melakukan research ya, juga melakukan project itu. Bisa diceritakan beberapa lah yang istilahnya yang kalau gitu ya. Namanya kan net zero emission ya. Jadi kondisi di mana bumi itu bisa menampung lah ya emisi yang dihasilkan oleh segala aktivitas di sana. Salah satunya adalah di bidang energi. Kita kan kalau dari lihat roadmap-nya NZE itu untuk sektor energi itu tahun 2060 kita diharapkan maksimal bisa menghasilkan emisi CO2 itu 129 juta ton tahun 2060. Dari situ ada banyak lagi, ada sektornya, ada sektor pembangkit listrik, ada sektor transportasi dan lain sebagainya ya. Nah, yang menarik itu Kak Astrid, dari nilai pembangkit listrik itu diharapkan 0% emisi dari pembangkit listrik ya. Artinya apa? Mau nggak mau harus menggunakan energi terbarukan pada tahun 2060. Atau misalnya PLTU-nya sudah dimodifikasi dengan CCUS, Carbon Capture Storage. Terus kemudian grid-nya sudah harus menggunakan teknologi baterai gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh UI sekarang, kami di Departemen Interdisiplin Keteknikan punya program studi teknik sistem energi. Kemudian dari Research Institute kami punya beberapa research institute yang terkait. Salah satunya ada Institute of Energy Transition yang ada di DIK ini, di gedung DIK ya, berada di lantai 5. Itu di bawah Prof Widodo saat ini sebagai leadernya. Dan itu yang dilakukan oleh kita untuk memberikan misalnya policy buat kebijakan-kebijakan untuk pemerintah gitu, membantu pemerintah untuk bisa juga memformulasikan. Di samping itu mahasiswa-mahasiswa kita juga banyak penelitiannya ke arah situ. Dosen juga demikian. Ya, bagaimana misalnya dengan NZE ke depan teknologi energi storage kemudian bisa masuk ya kepada grid, supaya lebih banyak lagi energi terbarukan yang bisa masuk ke grid. Ini dengan nanti ada program NZE ini ya, itu gimana loh istilahnya perkembangan industri energi ya ke depan? Apakah itu akan menjadi sangat penting ya, sangat utama sehingga ya sebagai institusi pendidikan akhirnya punya konsentrasi lah gitu ya. Bidang konsentrasi akhirnya di situ supaya para adik-adik kita ini tahu. Jadi ke depan itu nanti industri apa sih yang sangat berkembang gitu. Jadi mereka tuh tahu. Jadi waktu mau memilih nanti program studinya universitas itu jadi nggak mulai tahu ke depannya itu kondisi dunia seperti ini. Kalau gitu penting nih kalau saya misalnya belajar fakultas program atau jurusan apa. Terima kasih Kak Astrid. Jadi NZE ini sebenarnya bukan menjadi suatu bidang
program studi tertentu saja. Jadi dia itu multi interdisiplin ya. Karena misalnya di sisi dari ekonomi itu juga ilmu ekonomi itu bisa masuk ngomongin soal NZE. Kemudian soal masalah perempuan, gender itu juga ada yang ilmu terkait dengan bagaimana keadilan daripada transisi energi ini. Nah, jadi ada berbagai bidang yang bisa masuk sebenarnya. Nah, salah satu bidang yang menurut saya challenging adalah di bidang keteknikan. Nah, di departemen ini sebenarnya menaungi kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu. Kalau kita lihat departemen kita misalnya teknik elektro itu masih kita katakan sebagai monodisiplin. Tapi permasalahan keteknikan itu nggak bisa diselesaikan oleh sesuatu yang monodisiplin, tapi dia harus diselesaikan oleh berbagai interdisiplin. Nah, makanya dari itu di bawah kepemimpinan Prof. Heri Hermansyah, dekan kita yang sekarang jadi rektor, itu adalah bagaimana bisa menaungi itu, kolaborasi lintas keilmuan itu seperti apa. Nah, lahirlah kemudian departemen baru. Ini gedungnya ini. Gedung ini ya di ide. Ya. Itu hasil Pak Dekan kita nih, Prof. Heri Hermansyah. Pemikirannya beliau seperti itu ya. Dan kemudian program studi yang ada di sini ya harus interdisiplin juga, sehingga menurut saya untuk teman-teman adik-adik kita yang kalau mau memilih gitu jurusan bidang ini NZE, kalau kita telusuri dan kemudian kita punya rencana sampai 2060 dengan target yang tadi saya sampaikan, itu peluangnya sangat besar sekali. Terutama untuk misalnya bidang ke arah energi terbarukan ya, teknologi carbon capture storage, kemudian energi storage system atau battery energy storage system, kemudian teknologi sel surya, teknologi turbin angin, kemudian biomasa dan lain sebagainya yang terkait dengan energi terbarukan. Itu sangat challenging dan bagus kalau teman-teman bisa berkecimpung di situ dan jadi Indonesia emas dong 2045 kan. Gatrikes, Pak Hairul ini ahli ya, kita bilang pakar deh untuk teknologi baterai. Ya, kebetulan ini, belajar. Ya, udah ini mengadakan berbagai riset. Ini salah satu hasilnya nih Pak dari Pak Hairul. Coba cerita tuh gimana tuh? Ya, ini adalah sebuah, kita sebut dengan dulu istilahnya galon listrik ya. Sekarang istilahnya tabung listrik karena kami kolaborasi dengan PLN saat itu ya, dengan alumni kita juga nih, Pak Rofik, Ahmad Rofik ya, bersama almarhum Pak Eman ya. Waktu itu kami menggagas tabung listrik sebagai media penyimpanan energi untuk kemudian diaplikasikan di tempat-tempat yang belum ada listriknya. Itu tahun 2017 tuh waktu itu ya. Konsepnya adalah ini adalah baterai berbasis litium, karena litium itu energi density-nya cukup tinggi. Kemudian bisa disuplai oleh energi terbarukan solar cell. Jadi kalau habis kayak tabung gas kan diganti itu dengan yang berisi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kemudian digunakan untuk melistriki daerah-daerah yang belum ada listrik. Kurang lebih kayak gitu sih konsepnya. Nah, waktu itu memilih ya kan, misalnya tadi ada solar panel ya. Terus kan tapi waktu Pak Hairul Mas Hairul gitu, Pak Hairul memilih baterai gitu. Jadi apa? Iya, karena solar cell itu kan salah satu sumber energi yang sifatnya intermittent ya. Intermittent itu artinya dia berfluktuasi tergantung daripada iradiasi sinar matahari. Dia butuh sebuah device yang bisa menyimpan energi. Jadi ketika dia turun, misalkan tidak menghasilkan energi, misalnya kalau pada saat malam hari, maka dia bisa mensuplai pada saat malam hari. Kalau pada saat siang hari, mungkin ketika energinya berlebih bisa disimpan dalam baterai dan juga bisa langsung masuk ke dalam beban listrik. Seperti itu. Jadi ketika ada intermitensi, ini bisa distabilkan oleh baterai. Makanya dua itu sebenarnya. Energi terbarukan pasti akan memerlukan teknologi baterai karena intermitensi tadi. Nah, sekarang teknologi baterai ini udah berkembang sampai di industri otomotif atau misalnya di pembangkit. Ini Pak Hairul ini udah mengembangkan sampai riset udah sampai. Baterai kita ini kan sekarang salah satu kesuksesan teknologi baterai itu ada baterai lithium saat ini. Nah, baterai lithium ini ada banyak. Ada yang berbasis nikel, misalnya nikel manganese cobalt oxide, ada nikel kobalt alumina, kemudian ada LFP, misalnya lithium iron phosphate, ada juga lithium titanate oxide dan lain sebagainya. Itu lithium, jenis lithium. Kemudian yang paling baterai yang sudah
well established ya, itu adalah namanya lead acid, asam timbal yang bisa di otomotif seperti biasa, yaitu baterai kering, baterai basah gitu ya, yang kayak seperti itu. Nah, ini dua jenis baterai yang banyak digunakan oleh kita untuk bisa menampung tadi dari intermitensi dari PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, atau PLTS. Nah, ketika kita bisa mengintegrasikan kedua hal ini, dan sekarang tuh harga baterai itu jauh turun Kak Astrid dari tahun-tahun sebelumnya karena produksi yang semakin besar. Nah, yang menarik, baterai berbasis nikel, Indonesia ini kaya nomor 1 di dunia untuk nikel. Jadi kenapa sekarang pemerintah betul ngotot agar Indonesia ini menjadi pemain utama dalam percaturan baterai dunia, dan itu digunakan untuk suplai mobil listrik. Di Indonesia sekarang sudah ada pabrik besar 10 gigawatt hour, yaitu PT HLI Green Power. Hyundai. Di daerah timur ya? Di Karawang. Di Karawang ya. Bukannya ada yang di luar Jakarta? Kalau yang di luar Jakarta itu ada di daerah timur, itu terkait itu dengan miningnya. Mining nikel ya. Kalau untuk baterainya di daerah Karawang. Nanti akan ada yang besar, satu dari Korea, satu dari Cina. Tapi itu kolaborasi juga dengan kita. Karena di sana banyak sekali orang-orang kita yang bekerja di industri baterai itu. Ada ribuan masyarakat Indonesia. Jadi bisa menyerap lapangan pekerjaan. Dan satu lagi kalau soal pekerjaan, Mbak, ada yang namanya green jobs. Green jobs itu adalah pekerjaan-pekerjaan masa depan yang kaitannya dengan energi, dengan lingkungan. Jadi ada jabatan-jabatan yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Misalnya Sustainability Manager, itu jabatan yang baru. Kemudian waste manager, terkait dengan sampah dan lain sebagainya. Itu bagian dari green jobs yang sebelumnya zaman kita mungkin belum ada, tapi sekarang ada. Nah, ini makanya kalau kita konsentrasi ke sana itu akan bagus gitu, sehingga di UI udah ada nggak sekarang program studinya? Oh iya, ini green job tadi. Iya. Semua arahnya ke sana. Jadi TSE itu pasti green jobs dia. Karena dia ngomongin energi terbarukan pada saat kurikulumnya dan lain sebagainya. Yang kedua, kami juga berencana untuk mendirikan program studi baru doktor, yaitu namanya Sustainability Engineering saat ini. Jadi Sustainability Engineering itu bahasa Indonesianya adalah teknik atau rekayasa berkelanjutan. Nah, itu interdisiplin juga, semua dari sipil, elektro, segala macam bisa masuk gitu. Karena kita ingin agar segala sesuatu proses itu harus berkelanjutan. Jadi tidak hanya dalam satu siklus, tapi terus menerus gitu ya, untuk generasi-generasi yang akan datang. Dengan NZE ini ternyata banyak sekarang program-program atau lapangan-lapangan kerja yang terbuka ya. Iya. Yang tadinya belum ada. Akhirnya menjadi harus ada ya, karena masalah yaitu merendahkan emisi itu ya. Betul. Kira-kira menurut Pak Hairul pembangkitnya nanti kayak pembangkit baterai itu kira-kira bagaimana bisa dijalankan itu? Jadi baterai itu bukan pembangkit listrik, dia adalah penyimpan energi. Jadi dia butuh energi untuk disimpan ke situ dan digunakan pada waktu yang lain. Itu jadi bukan pembangkit listrik. Berdasarkan rencana NZE dan juga rencana umum ketenagalistrikan nasional kita, itu ada 3 yang namanya dengan pembangkit VRE, namanya Variable Renewable Energy. Ini yang intermittent. Satu adalah PLTS, yang kedua adalah PLTB, dan yang ketiga ini adalah pembangkit listrik tenaga arus laut. Nah, nanti tahun 2060 itu komposisinya PLTS itu dan VRE ini kurang lebih 45% kan. VRE saja, belum PLTA-nya, belum PLTP-nya. Jadi memang diminta agar emisinya tuh 0% dari pembangkit listrik. 0%. Jadi ini suatu target yang sangat ambisius sebenarnya dari pemerintah. Perlu banyak hal kerjasama ya, termasuk dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan misalnya dari kami harus melihat industri untuk mendukung sana apa, sehingga kompetensi di dalam lulusan itu harus kita bekali gitu dengan kompetensi-kompetensi yang tadi. Misalnya dengan software-software yang terkait dengan itu ya, misalnya mereka harus tahu tentang Dig Silent, ETAP, kemudian jadi, Homer dan belajar tapi bisa langsung diserap ya. Iya, betul. Dan itu kebutuhan pasar. Kebutuhan pasarnya seperti itu ya. Iya, Kak.
Ceritain lagi dong Pak. Ya, terkait dengan baterai ya. Iya, baterai. Jadi baterai yang sekarang ini baterai yang skala kecil. Kalau kita berbicara baterai, itu baterai yang namanya battery energy storage system, bisa satu ruangan seperti ini. Iya. Jadi besar. Nah, BESS ini Indonesia belum banyak menerapkan. Mungkin saya bilang belum ada untuk ditransmisi distribusi. Saya sering Apakah menyampaikan. dibutuhkan suatu tempat untuk ini ya, untuk rumah baterai, istilahnya kan kita untuk menyimpan baterai-baterai ini, apakah bisa di bawah tanah aja atau harus di permukaan? Ya. Kalau di bawah tanah kan tanahnya bisa itu ya menghemat, jadi kita nggak perlu lahan untuk baterai storage ya sebenarnya. Sebenarnya footprint baterai energy storage system itu tidak terlalu banyak ya. Jadi misalnya untuk 50 megawatt hour itu nggak seperti halnya kita membangun PLTU 50 megawatt hour. Jadi mungkin dia bisa sepertiga, seperempatnya. Jadi kecil sebenarnya. Cuman jadi nggak ada concern dengan tempat sebenarnya. Cuman masalahnya kita memang tidak bisa menempatkan baterai itu di dalam basement misalnya. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi safety-nya. Biasanya energy storage system itu disimpan di permukaan ya, supaya apa? Memudahkan kalau terjadi sesuatu maintenance dan juga kalau terjadi misalnya explosion, kebakaran, itu bisa dipadamkan dengan cepat gitu ya. Jadi memang tempatnya biasanya di luar-luar. Di luar. Tapi Bukan apa di bisa di seperti kontainer-kontainer ya, kalau nggak salah kayak di luar negeri saya pernah lihat bahwa storage baterai itu dia taruh di kayak rumah-rumah kontainer aja. Betul Kak. Dan memang ada beberapa sih yang ditaruh di bawah tanah. Ada juga. Ya. Untuk pendinginan kalau nggak salah. Ya itu kelebihannya adalah kalau di basement itu bisa lebih dingin kan dibandingkan dengan di atas. Cuman ketika terjadi manuver dan lain-lain itu agak-agak sulit gitu. Tapi kalau di atas permukaan itu memang lebih mudah, dan memang betul enclosure-nya itu menggunakan containerized ya, yang dilengkapi oleh berbagai macam. Pertama thermal management system, kemudian ada battery management systemnya, ada energy management system. Karena baterai ini DC, dia harus diubah menjadi AC, makanya ada power conversion systemnya. Kemudian ada sistem proteksinya juga. Dan tentu saja ada enclosure ya yang kuat gitu. Nah, banyak inovasi juga enclosure ini. Ada yang sifatnya itu aktif gitu ya, supaya misalnya ketika terjadi ledakan, kebakaran dan sebagainya, maka yang dimungkinkan untuk katakanlah terjadi ledakan, karena baterai itu bisa meledak. Ketika terjadi thermal runaway, dia akan bisa meledak, sehingga ada yang membuatnya itu sisi atasnya itu terbuka sehingga ketika meledak itu ke atas. Gitu ya? Karena kalau ke samping itu justru diperkuat supaya jangan sampai ke samping. Karena kalau ke samping itu bisa baterai yang lain kali. Ya? Kalau yang ke atas itu maksudnya ya setempat aja. Kalau ke samping bisa baterai yang lain gitu. Ya, jadi bukan bisa kena baterai yang lain, yang kedua bisa kena manusia juga. Dan pemadam kebakaran biasanya yang suka terkena itu karena mereka biasanya ketika ada BESS itu ketika dia dipadamkan itu masih panas gitu ya nanti, dan itu bisa terjadi ledakan selanjutnya, namanya thermal runaway. Thermal runaway itu adalah kondisi di mana panas menghasilkan panas yang lain gitu, yang semacam kayak berantai, sehingga ini yang harus hati-hati ya, karena kondisi baterai. Dan ini agak sulit juga untuk bisa dikendalikan soal thermal runaway ini, karena khususnya untuk baterai lithium. Jadi nanti kalau sudah banyak di Indonesia ya baterai storage itu ya harus di training juga, mungkin harus diberi pengetahuan kepada ini tadi pemadam kebakaran atau safety-nya kan. Tadi kalau nggak salah Bapak bilang ada itu ya safety sistemnya yang Bapak belajar ya kalau nggak salah di Korea itu ya. Ya, jadi sistem safety untuk baterai ini memang perlu sangat tinggi ya. Satu, ada sistem thermal management system, Mbak. Jadi si baterai itu harus melalui cooling system, atau dia harus ada AC-nya di dalam ruangan gitu ya, supaya temperaturnya tidak terlalu melebihi daripada ambient temperatur dan lain sebagainya. Ini yang perlu disiapkan untuk baterai. Dan saya sepakat sama Kak Astri tadi bahwa mahasiswa ataupun pekerja yang di bidang ini perlu betul-betul dibekali dengan pengetahuan terkait dengan itu gitu. Dan memang salah satunya adalah tugas kita. Kak Gatrik juga mungkin perlu tuh untuk bisa mentraining, karena
semacam kayak SKTTK ya, khusus untuk battery energy storage system itu harus ada sertifikasi ya. Harus untuk menurut yang, saya. Ya di bidang itu supaya ya karena memang kompeten, karena ya, berbahaya. berbahaya. Kalau enggak itu bisa terjadi. Cuman itu tadi manfaat BESS itu sangat banyak, Astrid. Ada untuk yang namanya frequency regulation. Dulu tahun 2019 itu kan kita pernah blackout yang besar ya. Karena ya kita nggak punya sistem backup yang cukup untuk frequency regulation. Jadi kalau dengan adanya battery energy storage system dia bisa menghasilkan frequency regulation yang stabil. Salah satunya itu, salah satu manfaatnya adalah untuk itu. Kemudian untuk supply daya, untuk kemudian yang disebut dengan peak shaving, untuk supaya peak load itu tidak terlalu besar, load shifting, bisa juga energi arbitrage dan lain-lain. Jadi ada banyak fungsi daripada battery energy storage system ini. Ini kalau dengar penjelasan Pak Irul kayaknya sebenarnya udah secara ilmu tuh sudah luar biasa gitu. Sekarang tinggal kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan pemerintah, perusahaan swasta terhadap teknologi ini. Ini gimana nih menjalinnya UI ini? Kalau kami, karena kan jangan sampai pengetahuannya udah bagus tapi nggak bisa keluar gitu loh. Ya. Jadi kami itu sering terlibat dengan perusahaan-perusahaan swasta ya. Kita punya kolaborasi misalnya dengan teman-teman di IBC namanya, Indonesia Battery Corporation. Bang Toto tuh direkturnya ya. Nanti salah satu jadi tamu kita. Salah satu ya, Bang Toto di tamu kita. Kemudian ada juga Pertamina ya. Tapi sebenarnya Pertamina, PLN kan sudah direpresentasikan oleh IBC itu ya. Terus kemudian baru hari kemarin saya berkunjung ke PT HLI Green Power, itu 10 gigawatt hour GWH, itu pabrik perusahaan yang cukup besar. Terus kami juga sering punya kolaborasi lah dengan berbagai perusahaan di bidang mineral. Artinya bukan secara institusi mungkin ya, karena saya sering terlibat di Kementerian Perindustrian juga sangat dekat. PLN juga sangat concern. Baru beberapa waktu lalu kita mengadakan training mengenai BESS 3 hari itu Kak di Bandung ya. Itu mereka sangat concern dengan BESS sekarang. Jadi BESS ini nggak bisa bukan teknologi yang salah satunya oleh PricewaterhouseCoopers disebut sebagai teknologi disrupsi. Karena ketika BESS itu masuk, energi terbarukan bisa ditampung dalam sistem dengan stabilitas yang baik. Jadi nanti orang mau pakai solar cell dan sebagainya itu dilakukan. Di luar negeri ketika negara maju misalnya, investasi itu dilakukan di sisi transmisi, distribusi, disediakan semua BESS gitu. Sehingga siapapun yang mau pasang PLTS itu nggak ditahan-tahan, nggak kasih kuota, nggak apa. Pokoknya siapa yang mau pasang aja. Karena sistem kita udah kuat gitu. Nah, saya kira Indonesia harus seperti itu juga nanti ke depannya supaya memungkinkan lebih banyak lagi energi terbarukan yang bisa masuk dengan cara mengajak masyarakat untuk menjadi prosumer. Dia produsen tapi juga konsumen gitu secara bersamaan. Nah, ini akan lebih banyak lagi ke depannya sehingga transisi energi yang luar biasa sampai 0% emisi nanti tahun 2060 ini bisa tercapai gitu. Kalau secara pembuatan misalnya teknologi ini sebenarnya secara untuk memproduksi itu susah gitu, susah banget atau sampai kita itu harus import barang jadi itu sebenarnya gimana kalau kita dari sisi produksinya teknologi ini? Kebetulan Kak Astrid, saya tuh kuliahnya S3 itu di bidang baterai lithium. Jadi hampir setiap hari itu membuat baterai dalam bentuk coin cell. Ini untuk penelitian saya. Jadi materialnya. Membuat baterai itu nggak terlalu lama, kayak memasak. Jadi kalau kita bikin slurry adonan kayak masak kue gitu ya. Masak kue Kak Astrid juga bisa. Semua orang bisa memasak kue. Tetapi saya analogikan memasak kue yang memiliki kuenya ini 1 enak, 2 kenyang tahan lama, terus kemudian bermanfaat sehat buat tubuh, itu nggak semua orang punya. Dan itu semua untuk membuat baterai yang bagus tadi itu sudah dipatenkan semua oleh perusahaan-perusahaan yang besar-besar inilah gitu ya. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa Indonesia bisa membuat baterai segala macam, bisa. Cuman di industri baterai ini udah highly patented industry ya. Jadi udah banyak dipaten-patenkan oleh
berbagai perusahaan-perusahaan besar, dan itu tentu saja tidak mungkin bisa dicuri atau ditiru oleh orang lain gitu ya untuk membuat itu. Yang kedua, produksi baterai ini sangat membutuhkan sistem otomasi yang sophisticated. Jadi dia kalau mau membuat produksi baterai dalam skala ekonomi itu kan harus banyak ya. Nah kalau banyak baru kemudian secara ekonomi itu akan masuk gitu ya. Nah ini harus menggunakan sistem yang sifatnya otomasi, semuanya robot. Nah ini harus bersih ya. Ya, dan harus bersih. Humidity-nya Kak, itu hanya 1% dalam suatu ruangan ini. Toleransi 1%. Kita di ruangan ini kan sekitar 60%. Itu hanya 1% supaya tidak ada humidity di dalam sebuah. Oleh karena itu perlu sistem yang benar-benar bagus. Nah ini yang perlu dibuat ya. Secara investasi apa besar? Memerlukan besar. Jadi, modal besar untuk membangun baterai pabrik baterai. Ya, kemarin kami dapat informasi gitu ya bahwa untuk membangkit kurang lebih sekitar 30 gigawatt hour yang akan terjadi, dan ini sudah ada di Indonesia, itu butuhnya sekitar 3 miliar US dollar. Kalau 3 miliar dikalikan dengan 15.000 itu sekitar 45 triliun investasi yang diperoleh yang harus dibawa ke Indonesia. Dan ini sudah ada 10 gigawatt, tinggal masuk fase 20 gigawatt, dan itu ada di negara kita. Dan itu terbesar mungkin di Asia Tenggara. Ya, mungkin di Asia, wallahu alam. Saya belum membanding-bandingkan. Tapi ini sudah ada di Indonesia. Dalam waktu dekat nanti akan ada investasi dari CATL misalnya. Itu mereka akan membangun juga di daerah Karawang. Gitu. Jadi Indonesia akan jadi pusat dunia untuk masalah baterai, khusus untuk kendaraan listrik ke depannya gitu. Salah satunya itu. Ya mungkin di China, di Tiongkok ada sudah banyak pabrik besar-besar, tapi di Indonesia sekarang sudah mulai. Dan ini menurut saya dilema juga ya, karena tadi pabrik ini memerlukan otomatisasi yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang industri ini bagus mungkin masa depan, tapi ya itu penyerapan tenaga kerjanya itu. Saya menyaksikan sendiri kemarin di sana, Karawang, sekitar 1.000 orang karyawan yang dibutuhkan, dan saya melihat tidak banyak orang asing yang bekerja di sana, semuanya putra-putri Indonesia. Dan saya lihat memang sistem otomasi itu bukan dibangun oleh Indonesia ya, artinya mungkin dari Tiongkok, dibawa ke sini. Tapi kemudian masyarakat Indonesia ini pintar-pintar, mereka bahasa Inggrisnya jago juga gitu ya, beberapa bisa bahasa Korea juga. Nah mereka mempelajari sistemnya, dan mereka memahami bagaimana, dan keilmuan mereka ada yang dari S1 instrumentasi, ada yang dari elektro, dari mana-mana. Jadi SDM kita sudah cukup baik gitu untuk bisa menguasai suatu sistem yang rumit dan kemudian bisa jadi mereka kuasai. Jadi maksud saya memang yang namanya untuk mengejar ketertinggalan, sekali lagi bukan berarti kita tidak bisa membuat sendiri gitu, tetapi yang lebih baik adalah kita berkolaborasi dengan berbagai negara yang lebih transfer ilmu dulu, nanti kita suatu saat bisa buat alatnya sendiri ya. Iya. Dan nanti bisa ekspor kayak Korea tadi kan Bapak cerita, tadinya cuman kasih turnkey, akhirnya gitu kan lama-lama dia bisa bisa ekspor sendiri alat-alat. Betul Kak Astrid. Mudah-mudahan ya, soalnya kalau kita bicara ya itu jangan sampai begitu, karena kan tadi untuk pabrik itu kan akhirnya perlu otomatisasi yang luar biasa. Dia bilang ya ini nanti penyerapan tenaga kerjanya gimana ya, ternyata dengan membangun tenaga itu diserap karena kalau operatornya pasti nggak terlalu banyak karena kan udah mesin. Jadi akhirnya ya itu tadi penyerapan tenaga akhirnya memproduksi sendiri alat-alat itu ya. Iya betul. Itu yang saya saksikan sendiri secara langsung ya di lapangan, dan baru pulang kemarin tadi malam. Pak Hairul ya, terima kasih ya atas penjelasan secara teknologinya ya. Saya mulai kebuka ya juga para mungkin adik-adik, dan kebuka ya terhadap peluang masa depannya gitu. Jadi nanti ternyata dengan tuntutan global ya, internasional, bahwa nanti arahnya itu net zero emission, jadi terbukalah lapangan-lapangan kerja, dan jadi dia bisa tahu sekarang saya mau ngambil jurusan ini kan. Pak Hairul, ini sekarang terakhir ya untuk penutup kita untuk hari ini, tapi bukan berarti nggak diundang lagi. Suatu saat kita mungkin kalau ada sesuatu yang seru-seru lagi kita pasti ketemu lagi. Sebagai ini Pak Hairul juga sebagai Gatrik, Pak Hairul sebagai asesor ya di LSK Gatrik UI. Jadi
Silakan Pak, kegiatannya tuh apa gitu ya. Itu juga ya itu menimbulkan kesadaran bahwa teknologi ini harus mempunyai orang-orang yang kompeten ya dalam menangani gitu ya. Jangan ya asal aja gitu, karena banyak nanti bisa terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Iya. Ya, makasih Kak Astrid. Jadi kita kan di Kagatrik ini memang punya satu LSK ya, lembaga sertifikasi kompetensi, dan kita ingin menegakkan aturan-aturan yang ada di bidang ketenaga listrikan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya kita untuk melaksanakan sertifikasi tenaga teknik ketenaga listrikan itu sangat diperlukan sekarang ini untuk bisa memayungi kompetensi mereka, supaya mereka yang melaksanakan di sini harus kompeten dong gitu ya. Kita ada yang LSK bidangnya, ada yang bidang distribusi, pembangkitan, kemudian IPTL. Dan bahkan sekarang ada lagi yang baru namanya Smart Grid nanti mungkin ya. Smart Grid ini sudah dikeluarkan juga SKTTK-nya. Di mana Smart Grid itu luas juga gitu. Ada bagian, karena Smart Grid itu dari hulu sampai hilir tuh. Dari pembangkitan, dari tadi ngomongin baterai, dari tadi ngomongin mobil listrik dan sebagainya, itu bagian daripada suatu sistem jaringan cerdas ya. Nah, ini ya bagi teman-teman nih ya yang bergerak di bidang ini, atau bagi mereka yang punya perusahaan di bidang itu juga harus aware tuh untuk mendidik para pegawainya misalnya untuk bisa mengambil SKTTK ini gitu ya. Bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang itu, karena juga mungkin pabrik-pabrik kan. Ya. Itu yang karena mereka memakai pembangkit tenaga listrik yang betul kapasitas besar itu. Ya, itu juga orang-orangnya harus kompeten ya, karena. Ya betul. Nah ini menurut saya bisa memanfaatkan kesempatan ini di Kagatrik UI ya, LSK Kagatrik UI, di mana ya menurut saya orang-orangnya kompeten-kompeten semua gitu ya. Punya kan pengalaman juga bukan hanya tahun. Sertifikasi ya, tapi juga pelatihan ya. Ada pelatihannya juga ya, sebelum disertifikasi kan ada pelatihannya. Nah ini teman-teman kesempatan bagus menurut saya ya, bisa dilihat di website kita ya di Kagatrik UI. Nah silakan teman-teman semua. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Gatrikers? Ya, jadi teman-teman semua, Kagatrik UI ini punya banyak webinar, terus kemudian kita juga ada podcast ya, bersama Bang Wing dan teman-teman semua di sini. Nanti Pak Hairul juga ngisi ya podcast tentang apa nih Pak kira-kira yang waktu mungkin keahlian saya di bidang baterai aja lah ya. Nah, di bidang baterai nanti kita bisa ngobrol lagi lebih panjang di dalam kalau di webinar ya ada 2 jam 3 jam gitu, Pak. Tapi memang udah khusus teknikal ya. Iya, betul. Makasih Kak Astrid ya, udah ngundang kita ini. Terima kasih Gatrikers. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, acara kita hari ini dengan Pak Hairul Hudaya ya. Nantikan ya webinar ya, tampilan dari Pak Hairul Hudaya di webinar ya, bisa dilihat nanti jadwalnya di website Gatrik UI. Terima kasih Pak Hairul. Terima kasih Kak Astrid. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.